Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Cahya Muenasari dari Pendidikan IPA semester 5 kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan membawakan video yang sangat menarik, yakni video percobaan tekanan hidrostatis dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Penasaran kan? Kuy, langsung aja kita simak videonya. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, apa sih tekanan hidrostatis itu? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya pada zat cair. Gambar di samping adalah percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kalian penasaran kan? Yuk simak videonya. Langkah pertama ialah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ialah air secukupnya, 1 buah lakban, 1 buah paku, 1 buah botol air mineral bekas, 1 buah gunting, dan 1 buah penggaris. Langkah selanjutnya ialah kita akan membuat lubang. Lubang ini kita buat dengan menggunakan paku. Kita akan membuat 3 buah lubang yang berada di samping botol, yang ada di atas, di tengah, dan di bawah botol. Nah, seperti ini ya, botol yang sudah dilubangi di samping botol, letaknya di atas, di tengah, dan di bawah botol. Kalau sulit melubangi botol dengan hanya menggunakan paku, kita bisa memanaskan paku tersebut, lalu proses melubangi botol menjadi lebih mudah. Langkah selanjutnya adalah lubang yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita tutup dengan menggunakan lakban hingga botol menjadi seperti gambar di samping. Selanjutnya ialah tuangkan air ke dalam botol. Batasnya itu sampai air itu berada di atas lubang yang telah kita buat. Namun saya menyarankan untuk mengisinya hingga penuh karena itu akan mempengaruhi hasil percobaan. Nah, selanjutnya letakkan penggaris di bawah botol. Penggaris ini berfungsi untuk mengukur jarak air yang keluar dari lubang ketika melakukan percobaan. Nah, setelah kita menyelesaikan pembuatan alatnya, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang sebenarnya. Dalam percobaan ini, kita akan menyelidiki beberapa hal, diantaranya ialah sebagai berikut. Kita akan menyelidiki mengenai bagaimana ya jika botol yang sudah kita isi air tadi, kita lepaskan penutup lakbannya, apa yang akan terjadi? Apakah airnya akan keluar? Dan jika tutup botolnya kita buka, apa yang akan terjadi? Apakah air akan keluar atau malah tidak keluar dari lubang? Nah, mari kita selidiki bersama. Pada percobaan yang pertama, yakni kondisi botol tertutup, ketika lubang pertama dibuka, tidak ada air yang keluar, sedangkan ada gelembung udara yang dihasilkan. Lalu, pada saat lubang kedua dibuka, tidak ada air yang keluar, dan masih sama, ada gelembung udara yang dihasilkan. Selanjutnya, pada lubang ketiga, ketika dibuka, air keluar sejauh 7 cm. Nah, selanjutnya ialah percobaan yang kedua, yakni dalam kondisi botol yang terbuka. Pada lubang yang pertama, ketika dibuka, air itu keluar, namun jaraknya tidak begitu jauh. Lalu, pada lubang kedua, ketika dibuka, air yang keluar itu mengucur deras dengan jarak yaitu 9 cm. Pada lubang ketiga, ketika dibuka, air yang keluar sangat deras dan berjarak 13 cm. Di samping ini adalah tabel data hasil percobaan yang telah saya lakukan. Kalian bertanya tidak ya, kenapa pada botol tertutup, pada lubang pertama dan kedua itu tidak mengeluarkan air, sedangkan pada lubang ketiga itu mengeluarkan air? Dan mengapa pada botol terbuka ketika lubang tersebut mengeluarkan air? Langsung aja kita masuk ke segmen Markicau alias mari kita cari tahu. Pertanyaannya pertama ialah, mengapa ya pada lubang pertama dan kedua ketika lakbannya dibuka tidak mengeluarkan air? Alasannya adalah karena di dalam botol tersebut tidak ada udara. Udara di sini berperan untuk mendorong air keluar dari dalam botol. Pertanyaan kedua ialah,
Mengapa ya pada lubang ketiga pada kondisi botol tertutup mengeluarkan air? Alasannya adalah karena adanya udara yang masuk ke dalam botol. Ketika lubang pertama dan kedua dibuka, udara masuk dan berkumpul sehingga mendorong air keluar dari lubang ketiga. Buktinya adalah dengan adanya gelembung udara di dalam botol, padahal botol tersebut tertutup lakban pada lubang-lubangnya. Pertanyaan ketiga, mengapa ya pada kondisi botol terbuka semua lubangnya dapat mengeluarkan air dan memiliki jarak yang berbeda? Alasannya adalah karena adanya udara dan tekanan hidrostatis. Udara akan mendorong air untuk keluar, dan jarak keluarnya air ini ditentukan oleh kedalaman yang sangat mempengaruhi besaran tekanan hidrostatis. Semakin dalam kedalaman air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Oleh karena itu, pada lubang ketiga, air yang keluar mempunyai jarak yang lebih jauh karena tekanannya lebih besar. Kesimpulannya ialah sebagai berikut. Air dapat keluar dari lubang karena adanya gaya yang diberikan oleh udara, sedangkan jarak keluarnya air dari lubang dipengaruhi dari besarnya tekanan hidrostatis pada air. Semakin dalam kedalaman air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar dan jarak semburnya akan semakin jauh. Untuk menutup video kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Muncul virus di kota Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Adanya salah kata, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Saya Cahya Muanasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.